Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri Amanda dengan NIM 21042116. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas etika administrasi publik dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MAP. Video kali ini membahas mengenai landasan-landasan etika bagi para pejabat sebagai pelaksana tugas administrasi negara. Pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, tugas para aparatur negara, yang kedua, etika pejabat negara, yang ketiga, landasan-landasan etika bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, mengenai tugas aparatur negara. Aparatur negara atau aparatur pemerintah merujuk pada keseluruhan sumber daya manusia yang bertugas menjalankan roda pemerintah dari tingkat pemerintahan tertinggi hingga terendah. Aparatur negara berarti alat kelengkapan negara yang terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang bertanggung jawab dalam melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Ini termasuk aparatur negeri sipil atau ASN yang merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara. Mereka digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta memberikan layanan publik kepada masyarakat. Tugas dari pegawai aparatur sipil negara atau ASN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu etika pejabat negara. Etika pejabat negara memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan yang bersih. Mereka harus mengikuti pedoman moral dalam menjalankan pemerintahan dengan baik, sehingga usaha untuk mencapai pemerintahan yang bersih dapat lebih mudah direalisasikan. Sebaliknya, jika etika ini dilanggar, itu dapat mengakibatkan perilaku buruk, bahkan pelanggaran hukum, seperti tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pejabat negara yang jelas-jelas melanggar etika. Terdapat banyak peraturan dan undang-undang yang mencerminkan tekad politik untuk menerapkan etika bagi pejabat negara. Hal ini dimulai dari dasar-dasar seperti yang pertama, Pancasila dan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, TAP MPR nomor 11 TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang kelima, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya, yang ketiga, landasan etika bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya. Etika menjadi landasan berpikir dan bertindak seorang aparat penyelenggara pemerintahan. Ketika masyarakat luas tidak merasa terpenuhi atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, mereka lalu menggugat nilai atau standar etika apa yang dipakai aparat dalam memberikan pelayanan tersebut. Aparat harus merubah sikap perilaku agar dapat dikatakan lebih beretika atau bermoral di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Dengan demikian, harus ada aturan main yang jelas dan tegas yang perlu ditaati yang menjadi landasan dalam bertindak dan berperilaku di tengah-tengah masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, di mana pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya harus mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri dari yang pertama, berorientasi pelayanan, yang kedua, akuntabel, yang ketiga, kompeten, yang keempat, harmonis, yang kelima, loyal, yang keenam, adaptif, yang ketujuh, kolaboratif. Kode etik dan kode perilaku. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga, yaitu kompeten, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi yang pertama, menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, loyal, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan negara. Yang keenam, adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Terakhir, yang ketujuh, yaitu kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis, meliputi yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.